Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tatapan Hanli berkedip dan dia dengan acuh berkata, teknik pengembangan hebat bukanlah sesuatu yang aku perjuangkan di Far West. Itu adalah sesuatu yang dikirimkan kepada saya. Monarch of Soul Divergence dengan santai menjawab, tenang. Sekolah Seribu Bambu saat ini tidak lagi dikendalikan oleh garis keturunan murid pribadi saya. Bahkan jika Anda benar-benar merampoknya, saya tidak keberatan. Selama itu tidak mempengaruhi kesepakatan kita, kamu boleh berpikir sesukamu. Kemudian dengan ekspresi ragu-ragu, Hanli berkata, namun, saya harus bertanya apakah Anda benar-benar tidak mampu melarutkan kutukan segel jiwa. Bukan tidak mungkin, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa kulakukan mengingat keterbatasan umurku. Kalau tidak ada kutukan, tidak peduli betapa menakjubkannya itu, tidak dapat dilihat oleh saya. Orang tua itu menjawab dengan banyak penghinaan. Meskipun Hanli telah mengantisipasi jawabannya, dia masih merasakan hatinya terbebani dengan kekecewaan yang luar biasa. Dengan ekspresi netral di wajahnya, Hanli menjawab, baiklah, karena kamu tidak dapat melarutkan kutukan, aku hanya bisa melakukan perjalanan ke lembah Devilfall. Setelah keheningan, lelaki tua itu berkata, anak muda Han, memasuki lembah Devilfall, bukanlah keputusan yang bijaksana. Saya pernah berencana untuk masuk ke sana ketika umur saya mendekati akhir, tetapi itu berubah setelah saya menemukan teknik keterikatan jiwa. Namun, saya telah melakukan penelitian saya. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda akan dapat meninggalkan lembah dengan aman hanya karena satu atau dua orang bodoh sesekali berhasil kembali hidup? Tidak menyebutkan batasan kuno yang ada, tetapi air mata spasial sangat menakutkan. Mereka kadang-kadang, kata-kata lelaki tua itu menghilang dan akhirnya berhenti. Hati Hanli tergerak dan dia bertanya, mereka akan apa? Air mata spasial kadang-kadang akan membuka jalur ke dunia lain dan melepaskan monster iblis dan iblis. Jika Anda menemukan salah satu dari mereka, Anda memiliki harapan yang lebih baik untuk yang terbaik. Buka jalan ke dunia lain. Apa artinya? Hanli bertanya dengan waspada. Selain alam roh, alam tidak bermoral dan dunia bawah, ada dunia lain. Pria tua itu dengan tenang menjelaskan, dulu, saya telah memperoleh sebuah buku kuno. Kebetulan menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan dunia lain. Alam abadi tidak ada hubungannya dengan dunia fana kita. Alam roh dan dunia bawah keduanya adalah dunia di alam yang lebih tinggi dari dunia kita, tetapi mereka tidak mudah dilewati. Mereka dipenuhi dengan setan dan hantu ganas, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk tiba di dunia kita atas kemauan mereka sendiri. Mereka paling mirip dengan iblis tua di dunia kita sejak zaman kuno. Jika mereka memiliki kesempatan untuk menyeberang ke dunia kita, mereka pasti akan mengambilnya. Bahkan ada beberapa iblis tua yang diberi nama. Jika mereka mengirim bahkan beberapa klon ke dunia kita, mereka akan terbukti sangat menakutkan. Saat ini, Anda tidak akan bisa menanganinya sedikit pun. Setan tua, saya belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Hanli berbicara dengan ekspresi takjub. Sulit untuk mengatakan seperti apa mereka. Mereka tidak seperti kita manusia atau binatang iblis. Mereka juga mengambil segudang bentuk. Selama masa kuno, dikatakan bahwa pernah ada jalan antara dunia iblis tua dan dunia kita. Para iblis tua ini mendatangkan malapetaka di dunia manusia, para pembudidaya kuno berperang melawan mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, para pembudidaya dapat membunuh mereka satu persatu dengan menggunakan angka untuk keuntungan kita. Namun, luka dan korban dalam perang dikatakan tak terhitung jumlahnya, yang menyebabkan kepunahan banyak teknik kuno dan makhluk roh. Itu banyak hubungannya dengan penurunan para pembudidaya kuno. Monarch of Soul Divergence berbicara dengan nada serius.
Para pembudidaya kuno berperang dengan setan tua ini. Ekspresi Han Li sangat berubah. Dari teknik ajaib dan harta yang mereka tinggalkan, Han Li tahu betapa hebatnya para pembudidaya kuno. Dari nada eksentrik lama, setan kuno tampaknya berada satu tingkat di atas para pembudidaya kuno, sangat mengejutkan Han Li. Tidak hanya itu tetapi beberapa pembudidaya iblis Dao, yang mengembangkan seni iblis kuno kemudian memantapkan diri, setelah menemukan keberadaan alam iblis Penatua. Mereka menetapkan teknik yang mirip dengan kemampuan iblis Penatua, dan bahkan menggunakan teknik rahasia untuk memisahkan batas dunia. Sehingga mereka dapat menggunakan ki jahat dari iblis Penatua yang bernama, meningkatkan kemampuan mereka secara besar-besaran. Sementara teknik iblis ini diakui sangat kuat, ketika dikembangkan ke puncaknya, pengguna tidak naik ke alam roh. Sebaliknya, mereka dikirim ke Elder Devil Realm dan menjadi salah satu anggota mereka. Tentu saja, ini hanya legenda dan belum diverifikasi. Namun, ada banyak pembudidaya setan yang mendambakan kekuatan ganas ini dan berani menghadapi bahaya mengolah seni setan ini. Lagi pula, memasuki alam iblis Penatua, adalah sesuatu yang hanya dapat terjadi ketika seseorang mencapai tahap transformasi dewa. Tidak perlu bagi kebanyakan pembudidaya untuk mempertimbangkannya. Tentu saja, kemungkinan air mata spasial lembah Devil Fall membuka jalan ke dunia lain sangat kecil, mungkin Anda akan berhasil melewatinya dengan baik dan ini hanyalah ketakutan yang tidak berdasar. Han Li tiba-tiba teringat beberapa contoh seni transformasi iblis yang pernah dia lihat di masa lalu, serta beberapa siluet aneh. Dia merasakan darahnya menjadi dingin, merasa bahwa kata-kata lelaki tua itu benar. Setelah merenungkan dengan sungguh-sungguh untuk waktu yang lama, Han Li dengan bingung bertanya, jika iblis Penatua benar-benar dapat melewati robekan spasial di lembah Devil Fall, mengapa surgawi selatan tidak dilemparkan ke dalam kekacauan di masa lalu? Pria tua itu dengan dingin tertawa dan berkata, apa maksudmu? Air mata spasial bukanlah jalur yang benar ke dunia lain. Hanya beberapa inkarnasi atau iblis tingkat rendah yang bisa melewatinya. Tetapi karena kultivasi mereka tidak cukup bagus, mereka tidak dapat menahan batasan alam kita dan tinggal di sini terlalu lama. Tetapi sebelum mereka kembali, mereka akan memiliki lebih dari cukup waktu untuk menyiksa para pembudidaya yang memasuki lembah Devil Fall. Jadi itu hanya terbatas pada iblis kelas rendah dan mereka hanya bisa tinggal untuk waktu yang singkat. Ekspresi tegas Han Li rileks dan dia menghela nafas lega. Tampaknya situasinya sama seperti saat Moulan menggunakan lentera kuno untuk memanggil burung suci mereka. Anak muda Han, jangan terlalu senang begitu cepat. Meskipun ini hanya spekulasi, iblis Penatua yang benar-benar muncul di lembah mungkin lebih lemah bagi mereka untuk melewati air mata spasial, tetapi kemampuan dan teknik mereka sangat aneh. Bahkan jika seorang kultivator manusia mengadu dalam kultivasi, mereka pasti akan mati. Han Li dengan tegang mengerutkan kening dan menghela nafas panjang. Dia tanpa emosi bertanya, bagaimana senior mengetahui ini tanpa memasuki lembah? Mungkinkah Anda hanya mencoba menakut-nakuti saya? Sementara saya belum memasuki lembah, beberapa teman baik saya telah masuk begitu memasuki lembah. Mereka telah bertemu dengan iblis Penatua, hanya menyisakan satu dari mereka yang hidup untuk menceritakan kisah itu. Mereka sama dengan saya, pembudidaya yang sangat kuat yang memiliki sedikit ketenaran, hanya sedikit orang di selatan surgawi yang mengetahui tentang mereka. Itu cukup bicara dari saya hari ini. Jika Anda masih ingin memasuki lembah Devil Fall, sebaiknya Anda bersiap untuk menjaga diri sendiri. Ini adalah mantra lapisan kelima untuk teknik pengembangan hebat dan 2 desain boneka formasi inti, sebagian dari hadiah yang sebelumnya telah disepakati. Segera setelah itu dikatakan, slip giok putih terbang keluar dari tabung bambu dan berputar di kepalanya, dan kemudian langsung jatuh ke genggaman Han Li. Saya percaya bahwa senior telah lupa.
Meskipun Hanli masih memikirkan tentang iblis penatua, dia mengungkapkan ekspresi senang saat melihat ini. Dia meraih slip batu giok dan dengan cepat memasukkan indera spiritual ke dalamnya. Sekarang saya harus memelihara jiwa saya. Beruntung Tong Surga Fortune masih memiliki desain boneka saya. Jika Anda tidak memiliki urusan lebih lanjut, jangan ganggu saya. Setelah dengan malas mengucapkan kata-kata ini, suara lelaki tua itu tiba-tiba berhenti. Setelah Hanli selesai melihat melalui slip batu giok, dia berbalik untuk melihat tabung bambu yang dia bawa di punggungnya dengan ekspresi ragu. Dia tahu lelaki tua itu masih menyembunyikan sesuatu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun Heaven Fortune Case, itulah nama tabung bambu yang dibawa Hanli di punggungnya. Sementara tabung bambu benar-benar biasa saja, itu adalah harta spasial yang sebenarnya, dan menyembunyikan tubuh boneka dari Monarch of Soul Divergence. Kalau tidak, Hanli akan menyimpannya di kantong penyimpanannya alih-alih membawanya di punggungnya. Beberapa saat kemudian, Hanli menyingkirkan slip giok dan melihat sekeliling sebelum melihat ke arah langit. Dia kemudian menembak dari tanah dengan garis biru dan langsung terbang keluar kota. Saat ini langit sudah gelap, Hanli berhenti di atas hutan dekat kota dan turun di dekat pohon besar. Sepertinya ada sesuatu yang samar-samar dekat dengannya. Itu adalah kepala raksasa yang memiliki rambut acak-acakan. Jika manusia melihatnya, mereka akan segera lari dari ketakutan. Tetapi jika seseorang melihatnya dari dekat, mereka akan menemukan bahwa seluruh tubuhnya terkubur di dalam bumi. Kepalanya memiliki rambut panjang berwarna hijau kehitaman dengan wajah tersembunyi di balik kumpulan rambut. Ketika Hanli mendekatinya, raksasa hijau itu merasakan sesuatu dan mulai bergerak, membuka mata hijaunya yang mengerikan. Ketika ia melihat Hanli dengan jelas, cahaya dari matanya segera menghilang dan ia menunjukkan ekspresi kepatuhan. Hanli tersenyum dan mengambil beberapa langkah ke arahnya sebelum mengitarinya dengan penuh minat. Lumayan, itu sudah mulai memupuk kesadaran sederhana. Sepertinya aku akan bisa memanfaatkannya dengan baik di lembah Devil Vault. Hanli bergumam dengan nada bahagia. Setelah itu, Hanli memberlakukan beberapa batasan di daerah sekitarnya sebelum duduk bersila. Dia tidak segera bermeditasi, malah memutuskan untuk mengambil kantong penyimpanan dan mengutak-atik medali kuning, yang diukir dengan kata-kata, Sekte Heaven Peak. Saat Hanli menyipitkan matanya berkilau dalam kegelapan. Setelah menghabiskan malam di hutan, Hanli menarik mayat iblis berdaulat dan berjalan ke pegunungan Myriadling. Sebelum dia mencari Violet Spirit dan yang lainnya sehari sebelumnya, dia belum menemukan jejak murid Sekte Heaven Peak. Dia terus memegang medali yang diberikan oleh tetua puncak surga kepadanya tetapi tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Itu juga tidak mungkin untuk mencari Markis Nanlong. Tampaknya Sekte Puncak Surga telah menemukan area tempat tinggal lain atau mereka bahkan belum tiba. Hanli tidak khawatir tentang ini dan malah menyiapkan tempat sementara untuk tinggal di dekat pegunungan dan menyempurnakan beberapa boneka panggung formasi inti di waktu istirahat. Dengan cincin yin yang dimilikinya, dia mengira Markis Nanlong akan mengambil inisiatif untuk mencarinya. Saat ini, Hanli samar-samar menyadari bahwa cahaya esensi Great North bukanlah sesuatu yang ada di luar pintu masuk lembah. Sebagian besar muncul di pintu masuk lembah. Jika tidak demikian, Sekte Roh Hantu tidak akan memiliki kemampuan untuk membawa beberapa ratus pembudidaya secara bersamaan ke lembah, terlepas dari seberapa terampil mereka. Saat pikiran ini muncul di benak Hanli, dia terbang dalam seberkas cahaya biru. Dengan kecepatannya, dia mampu terbang sejauh puluhan kilometer hanya dalam waktu singkat. Kurang dari setengah hari kemudian, dia tiba di dekat pegunungan Myriadling. Dia telah mendengar bahwa ada beberapa kota pasar yang baru-baru ini dibuka di dekat pegunungan Myriadling, dan memutuskan untuk mengunjungi di sepanjang jalan, dan mengumpulkan beberapa bahan untuk memurnikan boneka.
Selain itu, Han Li telah memperoleh beberapa bahan langka setelah perang dengan Moulan, sebagai ganti lentera warisan kuno mereka yang telah disita selama pertempuran. Bahan-bahan itu hampir tak ternilai harganya dan akan memungkinkan Han Li membuat boneka bermutu tinggi dalam jumlah yang luar biasa. Karena itu, dia hanya akan membeli beberapa bahan boneka dasar saat berada di dalam kota. Adapun bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan boneka panggung Nas Chen Sol kuno, Sekolah Seribu Bambu di Far West telah berhasil mengumpulkan 3 bahan, tetapi masih kurang bahan yang dikenal sebagai Blood Phoenix Wood. Bahannya adalah bahan pemurnian alat tingkat puncak yang jarang terlihat. Meskipun tidak sesulit memperoleh Auric Essence, itu juga tidak mungkin ditemukan di pasar. Seseorang hanya akan dapat menemukannya sebagai keberuntungan. Untungnya, Han Li telah memerintahkan Sekte Awan Melayang untuk mencari materi semacam itu. Jika mereka memperoleh informasi, mereka harus langsung memberitahu dia. Hanya masalah waktu sebelum dia mendapatkannya, tetapi tidak sebelum dia memasuki lembah Devil Vault. Tiba-tiba, ekspresi Han Li bergerak dan berhenti. Tidak jauh darinya, ada gelombang fluktuasi ki spiritual dan kedipan cahaya, di mana beberapa pembudidaya sedang bertempur sengit. Han Li mengerutkan kening tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Saat ini, area itu dipenuhi dengan segala macam karakter dan tidak jarang musuh sesekali bertemu satu sama lain. Dengan kultivasi Han Li, dia mendekati mereka dari jarak 1 kilometer. Sementara itu, para pembudidaya masih bertarung, tidak menyadari kehadirannya. Ada 4 pria dan 1 wanita, bertarung satu sama lain dalam 2 kelompok. Han Li menyapu pandangannya melewati mereka, melihat mereka semua adalah pembudidaya formasi inti pada tahap pertengahan dan awal. Namun, permusuhan antara kedua belah pihak sangat hebat. Tidak hanya harta sihir yang membumbung tinggi di langit, tetapi berbagai jimat juga pecah di sekitarnya. Namun, rombongan 3 orang dengan wanita itu benar-benar ditekan oleh 2 pembudidaya lainnya. Namun, itu bukan karena kultivasi yang lebih mendalam, itu karena beberapa ratus ngengat besar yang mereka kelilingi dengan 3 pembudidaya lawan. Ngengat yang menakutkan ini seukuran telapak tangan dan sayapnya mengeluarkan bubuk pelangi beracun. Ketiga pembudidaya harus menggunakan sebagian besar energi mereka untuk menjaga diri mereka bebas darinya. Dan di bawah serangan tambahan dari harta sihir kedua pembudidaya, ketiganya merasa sulit untuk bertahan. Sementara ketiga pembudidaya melihat mereka dalam situasi berbahaya, pertempuran masih jauh dari selesai. Terlepas dari ngengat beracun dan sikat perak dan harta sihir gulungan emas yang dimiliki oleh pria terpelajar itu, Han Li menganggap pertempuran itu tidak terlalu penting mengingat kultivasi mereka. Meskipun dia tidak tahu sekte apa yang dimiliki oleh para pembudidaya ini, Han Li memiliki sedikit minat untuk terlibat dalam urusan orang lain. Saat dia berpikir untuk terbang, dia tiba-tiba melihat lambang lembah maple kuning dari jubah pria terpelajar itu. Lembah maple kuning. Han Li menatap wajah cendekiawan itu dengan heran. Saat Han Li berhenti, pertempuran dengan cepat beralih ke 2 pembudidaya yang mengendalikan ngengat. Ketika Han Li memutuskan untuk mendekat, kedua pembudidaya itu dengan tergesa-gesa menyebarkan indera spiritual dengan waspada dan ekspresi mereka sangat berubah. Sepasang pembudidaya dengan tergesa-gesa menarik harta sihir mereka, tetapi ngengat beracun terus berselisih dengan 3 pembudidaya lainnya. Mereka terbang jauh ke samping dan memberi hormat pada Han Li. Bolehkah kami mengenal senior yang telah menghiasi kami dengan kehadirannya? Kami adalah murid dari Sekte Roh Pengontrol. Sekte Roh Pengendali. Kalian berdua adalah pembudidaya iblis. Ketika Han Li mendengar ini, dia berhenti terbang dan menghilangkan cahaya tempat dia terbang, mengungkapkan wujud aslinya. Kamu adalah senior Han dari Sekte Awan Melayang. Yang lebih tinggi dari 2 pembudidaya segera mengenalinya dan berteriak ketakutan. Han Li meliriknya dan dengan acuh bertanya, kamu mengenaliku? Kultivator Sekte Roh Pengontrol tumbuh gelisah,
tetapi mereka mempertahankan penampilan hormat dan salah satu menjawab, ketika senior bertempur di pertempuran perbatasan, saya menyaksikan kemampuan besar senior Han. Itu bagus. Meskipun saya tidak ingin mencampuri urusan juniors, saya memiliki semacam hubungan dengan lembah Maple Kuning. Singkirkan serangga roh itu dan tinggalkan pertempuran untuk hari ini. Han Li berbicara dengan tegas dengan kilatan sinar di matanya. Ketika mereka mendengar Han Li, hanya bisa melirik satu sama lain dengan cemas. Apakah kalian berdua rekan Daois merasa ini sulit dilakukan? Ekspresi Han Li menjadi cemberut, dan nadanya berubah menjadi kasar. Kultivator yang lebih tinggi merasakan jantungnya jatuh saat melihat perubahan ekspresi Han Li dan dia mengutuk dalam hati. Karena Han Li telah memutuskan untuk melibatkan diri, mereka tidak punya waktu luang. Dia buru-buru menjawab, karena ini adalah perintah senior, kami akan mematuhinya. Dia dengan penuh arti melirik kultivator lain dan keduanya menggenggam tangan mereka dengan gerakan mantra. Setelah buru-buru melemparkan segel mantra ke segerombolan ngengat, memanggil kantong binatang roh ke udara. Dalam sekejap, ngengat yang mengelilingi 3 pembudidaya yang berseberangan tersebar dan melesat ke dalam kantong penyimpanan. Ketiga kultivator telah melihat Han Li, tetapi mereka tidak dapat dengan jelas mendengar percakapan yang dilakukan oleh 2 orang lainnya, dengannya karena diserang oleh ngengat. Tapi sekarang mereka terlepas dari ngengat, mereka tahu itu ada hubungannya dengan Han Li. Dalam kegembiraan mereka saling bertukar pandang dan buru-buru terbang ke arahnya. Pada saat itu, 2 kultivator sekte roh pengontrol merasa tidak ingin tinggal lebih jauh. Salah satu dari mereka dengan hati-hati berkata, apakah senior memiliki perintah lain untuk kita? Kami akan mengikuti sebaik mungkin. Han Li menebak niat mereka dan melambaikan tangannya. Tidak ada yang lain. Kalian berdua boleh pergi. Kalau begitu kita berdua akan pergi. Ketika keduanya mendengarnya, buru-buru membungkuk dan segera berangkat dalam seberkas cahaya hijau. Pada saat itu, 3 pembudidaya lainnya terbang. Melihat bahwa kultivator sekte roh pengontrol telah pergi, ketiganya saling memandang dengan takjub. Pemimpin mereka, pria terpelajar berjubah hijau parubaya, melangkah maju dan memberi hormat pada Han Li. Dengan hormat dan berkata, terima kasih banyak atas penyelamatan senior, saya tidak bisa cukup berterima kasih. Bolehkah saya tahu nama senior? Pria terpelajar itu terkejut melihat bagaimana Han Li muda muncul, tapi dia merasa penampilannya agak familiar. Alih-alih menjawab, Han Li tanpa ekspresi bertanya, kamu adalah pembudidaya dari lembah Maple Kuning. Junior adalah Chen Qiaotian dari lembah Maple Kuning. Ini adalah saudara angkatku, murid dari pedang Transformation Dog. Apakah senior berkenalan dengan leluhur bela diri Ling Hu? Ketika dia melihat bahwa Han Li telah membantu mereka meskipun bukan anggota dari 6 sekte Yue, dia menyadari bahwa Nas Chen Sol senior ini seharusnya memiliki hubungan dengan Ling Hu leluhur bela diri mereka. Chen Qiaotian, kamu anggota klan Chen. Ekspresi aneh muncul di wajah Han Li. Pria terpelajar itu mengungkapkan ekspresi tertegun, senior tahu tentang klan saya. Han Li menjadi diam dan mulai memeriksa dengan cermat pria terpelajar itu, yang membuat 3 pembudidaya formasi inti merasa tidak nyaman. Han Li menghela nafas dan perlahan berkata, klan Chen adalah salah satu dari 3 klan besar lembah Maple Kuning. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Apa hubunganmu dengan Chen Qiaoqian? Senior mengenali adik perempuanku. Pria terpelajar itu bertanya dengan waspada. Chen Qiaoqian adalah adikmu. Meskipun Han Li sudah menduga ini, jejak keterkejutan muncul di matanya. Adapun pria terpelajar, dia benar-benar bingung tentang hubungan apa yang dimiliki ahli ini dengan adik perempuannya. Ekspresi Han Li goyah sesaat sebelum dia perlahan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Dengan ekspresi aneh, Chen Qiaotian menjawab,
adik perempuan saya tidak dapat membentuk inti dan meninggal lebih dari 100 tahun yang lalu karena penyakit. Dia sudah mati. Han Li hanya bisa menggumamkan ini karena penampilannya yang cantik tiba-tiba muncul di benaknya. Dia tiba-tiba teringat terakhir kali mereka melihat dalam perjalanan mereka ke pegunungan, di mana dia mengungkapkan perasaannya kepadanya. Dia berdiri di tempat untuk sementara waktu, benar-benar bingung. Melihat Han Li tetap diam dengan ekspresi aneh di wajahnya, Chen Qiaotian bertanya, "Senior mengenal adik perempuanku?" Dengan paksa menekan kesedihan di hatinya, dia dengan tenang menjawab, "Tentu saja aku mengenalnya. Terakhir kali aku melihat adik perempuanmu, dia bilang dia akan menikah. Tapi itu sebelum invasi iblis Dao. Saya tidak tahu apakah pernikahan itu berhasil atau tidak."